Tuhan Yesus, Rabu yang baik, syukur terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, terima kasih atas kasih setiamu. Hingga hari ini kami dapat berkumpul di sini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati Bapak Ibu Gembala di tempat ini, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati segala kerinduannya, terlebih dalam pelayanannya, Pak. Tuhan berkati juga keluarga besarnya ya Bapak. Tuhan Yesus berkati para jemaat-Mu yang ada di sini, terlebih yang belum tambah hadir, kami percaya suatu saat Tuhan akan gerakkan mereka untuk dapat berkumpul di sini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, syukur terima kasih Bapak, berkati kami pelayan-pelayan-Mu, song leader, singer, pemain musik, madu LCD, sound system, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata ya Bapak. Tuhan, syukur terima kasih ya Bapak. Demikian seluruh permohonan kami yang jauh daripada sempurna ini, kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia dan ajaib. Haleluya. Amin. Ingatlah bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biarlah kita terus menyembah Dia, karena Dia setia adanya. Oh Yesus, haleluya.
Yesus, Tuhan syukur terima kasih ya Bapa. Syukur terbaik ya Bapa. Tuhan kami siap untuk memuji memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan.
Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuduskan hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang kudus, yaitu Engkau sendiri ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang berkata-kata ya Bapa. Oh Yesus, terima kasih ya Bapa. Ingatlah saudara, kita bisa hidup, kita bisa berkumpul di sini semua karena anugerah Tuhan. Tetaplah selalu bersyukur hanya kepada Tuhan.
berdoa, pimpin kita dalam doa akan firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, pendengaran kita hanya untuk firman Tuhan. Yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh hambanya Ibu Ranti. Dipersilakan. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita bertemu di rumah Tuhan yang indah, yang kudus, yang mulia, bersama-sama untuk memuji bersama nama Tuhan dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Pada malam ini saya ingin memberikan judul opik, yaitu bagaimana kita bisa kalahkan kekhawatiran dalam hidup kita. Karena kekhawatiran itu adalah penyakit manusia yang diintervensi selalu oleh iblis untuk selalu khawatir, takut, pedih, awang-awangan, bimbang, ya apapun namanya, itu semua adalah intervensi iblis. Mari kita bangkit berdiri, kita buka Alkitab kita pada Matius 6 ayat 25 sampai 27. Matius 6 ayat 25 sampai 27. Kita baca bersama-sama karena tidak panjang. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu makan. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak mengumpul, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan setasta saja pada jalan hidupnya? Berbahagia kita yang telah mendengarkan, melakukannya, dan menanamkannya dalam hati. Saudaraku, kita sering sekali mendengarkan ayat ini. Sering sekali. Kenapa? Ya karena kita manusia sering punya rasa khawatir. Ngomong soal khawatir dengan membenarkan diri sendiri. Aku ngomong aku ya khawatir. Aku ya punya rasa takut. Tapi apa ya? Tuhan senantiasa memberikan firman ini supaya kita tidak boleh punya rasa takut.
Apa iya kita tidak bisa melaksanakan itu, saudaraku? Kita pasti bisa. Karena Tuhan tidak mungkin memerintahkan kepada kita semua kalau kita tidak mampu. Kenapa? Kan Tuhan selalu menyertai kita. Sebetulnya orang khawatir itu apa ya penyebabnya? Kalau tadi di awal saya cerita bahwa yang namanya khawatir itu intervensi iblis. Iblis yang selalu mengganggu kita. Seringkali kita dengarkan apapun ya tentang keadaan dunia sekitar kita, kehidupan sekitar kita. Ikut dipateni wong, dirampok orang. Itu si A si B tibake sing mantani bojone dhewe, tibake sing manteni selingkuhane. Ternyata pembantunya sendiri yang membunuh orang terdekatnya. Ya ampun, iku tibake bapake dhewe. Lho, anake dhewe sing mateni. Ya, sering kali berita-berita seperti ini mengganggu kita. Akhirnya kita punya rasa khawatir. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, saya dan anak-anak saya berangkat ke gereja karena buru-buru sampai, nggak mau telat karena anak saya ada tugas. Mau keluar dari perumahan saya itu ada satpam itu logo-logo filmnya Brano. Kita sudah emosi. Kenapa? Karena kita sudah telat. Lo dia tuh lo rokok, ambil mangan. Tapi itu belum puasa, saudara. Saya emosi, anak saya yang perempuan itu juga emosi. Tapi anak saya yang laki, yang tentara malah lebih bisa mengendalikan emosinya daripada kami yang ibu-ibu rumah tangga. Dongkol. Karena kita sudah bayar retribusi tapi tidak dilayani dengan baik. Nah, itu setan. Saya bilang sama anak saya, kamu hati-hati nak, kamu kemana-mana nyetir sendiri. Takut dia ikut nabok nyilih tangan. Dia tidak dengan tangannya sendiri, tapi nyuruh orang. Dihafalkan plat nomormu nanti atau dilempar atau apa. Saudaraku, hal-hal seperti ini yang membuat kita emosi, kita khawatir. Saya yang khawatir karena anak saya kemana-mana sendiri. Kalau saya kan kemana-mana sudah nggak berani sendiri. Setuai pergi. Ya, jadi khawatir itu adalah intervensi iblis. Coba kita buka Roma 8 ayat 31. Iya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tuhan selalu ada bersama kita. Tidak ada yang bisa melawan kita. Apapun yang menghalang kita, apapun yang akan menjegal kita, siapapun ya, saudaraku, kemanapun kita akan pergi, Tuhan selalu ada di pihak kita. Tidak ada yang mampu. Kalau Tuhan ada di pihak kita, gak ada yang mampu melawan kita. Jangankan Tuhan, saudara. Kadang-kadang manusia itu mengandalkan manusia lain. Misalnya, aku duwe bolo tentara kok, aku duwe bolo polisi, aku duwe bolo preman, itu preman-premanan. Ya, apalagi kalau kita punya Tuhan Yesus. Gak ada yang berani melawan. Kalau kita melawan preman, kita bawa preman yang lebih ditakuti. Jadi preman yang ecek-ecek itu tadi, waduh, bawa preman sing kelas kakak pergi. Kalau kita bawa tentara atau polisi, loh, ini bintara, gue perwira, ya. Ada rasa takut. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang menjaga kita. Kami ada di pihak kita, ono sing wani melawan, ya. Lawan tumbang. Seperti nabrak tembok. Jadi siapapun yang akan melawan kita,
tidak akan bisa mengalahkan kita. Kemudian yang pada ayat yang ke-27 tadi, kekhawatiran itu tidak mengurangi sehasta pun, nggak iso mengurangi apa-apa. Rasa khawatir apa aja, kita punya rasa khawatir, wedi, terus hilang gitu kekhawatirannya, ketakutannya atau masalahnya, tidak saudara, nggak akan mengurangi. Lalu apa kalau kita tidak bisa terkurangi? Kalau kekhawatiran kita tidak bisa hilang, apakah ya menengahi? Terus saya kalau khawatir kadang-kadang nggak tinggal dulu. Terus saya mikir lagi, kok terus kok aku tani khawatirku hilang, masalahku selesai? Juga, ya. Kita berdoa sama Tuhan dengan setia, berlutut terus. Tuhan, saya punya masalah. Tuhan, saya punya rasa khawatir. Tuhan, saya punya rasa takut. Takut ini, takut itu. Ya, namanya manusia. Tadi saya ikut mencari pembenaran. Saya pun beli rasa takut, gak apa-apa. Ya. Karena itu merupakan sesuatu yang dianggap wajar. Padahal kekhawatiran itu bisa membuat hidup kita lelah. Kekhawatiran hanya membuat hidup kita letih. Kekhawatiran hanya membuat hidup kita lemah, saudaraku. Coba saudara, pernah gak punya rasa khawatir? Kalau punya khawatir, kalau kita merasakan khawatir, capek enggak? Lelah enggak? Lemah enggak? Lemah saudara. Lemah kalau kita khawatir. Mau ini, mau itu, takut. Ya, terus delik juga iso hilang ketakutan kita akan masalah kita. Jadi kekhawatiran itu membuat kita sakit. Sakit pikiran, sakit fisik. Saya pernah sakit, saya dulu gak pernah punya asam lambung saudara. Gak punya rasa, gak pernah punya penyakit emah. Saya punya penyakit emah karena saya punya masalah. Tiba-tiba sumber segala sakit penyakit itu karena apa saudaraku? Karena khawatir jadi stres, jadi penyakit. Penyakit apa? Semua penyakit. Penyakit fisik, terutama penyakit pikiran. Tidak sedikit orang karena stres menjadi masuk rumah sakit jiwa. Terutama kalau setelah pilkada, setelah pilkades, setelah pileg, banyak sekali rumah sakit jiwa itu menerima pasien. Karena apa? Karena stres. Demikian juga sakit asam lambung. Saya sakit asam lambung, saya sakit emah juga karena stres. Kemudian adik-adik saya, ibu saya bilang, buang khawatirnya, buang takutnya, berserah sama Tuhan. Ya, saya lakukan itu. Jangankan poso, makan lapar sedikit sudah kumat. Saya coba puasa, kumat. Karena apa? Karena pikirannya masih stres. Setelah saya lepaskan itu, masalah saya serahkan kepada Tuhan, kemudian diselesaikan sama Tuhan. Puji Tuhan, sakit lambung saya sudah sembuh. Sekarang saya ngancani suami saya poso. Suami saya poso, saya melok poso, sungkan ya, masa aku tujuku poso aku mangan tudak. Kalau anak-anak dan cucu saya kalau makan di kamar, kadang-kadang kalau makan di luar itu sekarang sudah tidak ada lagi rasa kepingin, itu sudah tidak ada. Jadi walaupun lihat orang makan sudah ada rasa kepingin karena sudah terlatih puasa
Karena orang Kristen kalau poso kan tidak Ramadan tok ya. Kita berpuasa, kepingin dekat dengan Tuhan, kepingin berdoa puasa, kita puasa. Kapanpun kita ingin mendekatkan diri sama Tuhan, berdialog dengan Tuhan, kita puasa. Saudaraku, kita buka Mazmur 145 ayat 18. Kuncinya apa? Selalu setia tanpa putus asa dalam berdoa. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Berseru gak mek setahun pisan, nek Natalan setahun pisan, nek Paskah enggak. Ya saudaraku, kita harus setia, berseru terus. Pasrah, bersyukur kepada Tuhan dalam kesetiaan. Kita lanjutkan pada Matius 7 ayat 7 dan 8. Ya, kalau kita berseru kepada Tuhan dalam kesetiaan, ada ayat yang sangat indah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapatkan, toklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Saudara, apakah ayat ini hanya untuk orang-orang penginjil-penginjil besar, pendeta-pendeta besar yang boleh merasakan ayat ini? Tidak saudara. Kenapa? Kita juga bisa merasakan itu. Kita juga bisa merasakan bagaimana Tuhan membukakan pintu, bagaimana Tuhan mendapatkan kita yang senantiasa setia dan berharap kepadanya. Minta akan selalu didapat, mengetuk pintu akan selalu dibuka. Oleh karena itu, mari saudara, kita minta apa yang kita minta, terutama minta keselamatan. Permintaan saya sampai sekarang belum diberikan oleh Tuhan, tetapi saya tetap setia meminta terus. Saya ingin suami saya juga menjadi warga kerajaan. Amin. Saudara, karena saya percaya dengan janji Tuhan, kalau satu orang saja di keluarga itu selamatkan, maka seisi rumah akan diselamatkan juga. Saya pegang janji Tuhan, saudara. Saya pegang terus Tuhan. Saya pegang janji-Mu Tuhan. Saya tunggu waktu Tuhan. Saya minta terus. Saya puasa kepada Tuhan. Pada saat saya puasa, suami saya nggak tahu kalau saya puasa. Pak, nggak sarapan? Enggak, nanti di kantor. Nanti kalau saya puasa, dia curiga. Lagi masanya aku ini. Ya saudara, aku diposoi terus kalau bojoku. Kadang-kadang kalau suami saya tidur itu saya pegang kepalanya, dalam nama Yesus, diubah. Walaupun sekarang hatinya suami saya sudah lembut, kalau saya dan anak-anak saya waktunya ke gereja, jamnya ke gereja gitu. Suaminya kok burung sih, ono sing siap. Ya. Terus kalau pagi-pagi sudah berangkat itu loh, ke gereja pagi sama dia mau jemput ibu. Ya. Jadi suami saya selalu mengingatkan saya dan anak-anak cucu saya. Saudara, kalau tadi saya katakan bahwa semua ayat-ayat itu juga berlaku untuk kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak memandang status siapapun kita hanya orang biasa. Ya, kita bukan pendeta terkenal, bukan penginjil ternama, penginjil kelas kakap yang sudah kemana-mana sampai melanglang buana, sampai punya jemaat di Amerika dan Australia.
pendeta Indonesia yang punya jemaat di Amerika, di Philadelphia sana. Saya pernah ke sana di Amerika, itu jemaatnya banyak. Dan bukan hanya TKW, mahasiswa pun juga banyak yang jadi jemaatnya di sana. Orang Indonesia atau mayoritas orang Surabaya. Namanya kotanya di Philadelphia di Amerika Serikat. Dan pendetanya dari kota Surabaya. Saudara, dan ayat ini bukan hanya untuk pendeta-pendeta terkenal itu, tapi juga untuk kita. Kenapa? Kita tidak perlu perantara. Kita langsung minta sama Tuhan sesuai firman Tuhan. Minta maka kau akan diberikan. Saudaraku, kalau kita melempar sesuatu ke atas, apakah dia akan terus ke atas? Dia akan jatuh. Kenapa? Karena ada gravitasi. Kita yang berdoa kepada Tuhan pasti akan turun berkat Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab kita. Ya, semua bisa dilogikakan. Semua bisa dilogikakan firman Tuhan. Oleh karena itu jangan takut, jangan khawatir. Kalau Anda berdoa, rajin berdoa, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Hanya saja kita tidak boleh minta Tuhan kok gak datang Tuhan. Katanya kau akan menjawab doaku Tuhan. Ya itu waktunya Tuhan. Kita tidak tahu waktu yang baik buat kita itu kapan ya saudaraku. Kemudian kita lihat lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Salah. 1 Petrus 5 ayat 7. Ya, ayat yang sering kita dengar, sering kita baca, dan ayat yang paling favorit, ya, paling membuat kita aduh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kita. Kita ini dipelihara sama Tuhan loh. Bukan ayah dan ibu yang memelihara kita, bukan bule, alik, tante, tapi yang memelihara kita adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang memelihara kita. Jadi, saudara, kita menjadi anak yang luar biasa. Karena setiap hidup kita, apapun yang kita alami, apapun yang kita jalankan di depan, itu semuanya dengan melalui pemeliharaan Tuhan. Matius 28 ayat 20. Pokoknya ayatnya enak kok saudara, ya, enak. Karena kita adalah anak Tuhan yang selalu diberikan kenyamanan yang luar biasa. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, kalau kita muda, mungkin masih muda, belum tahu rasanya hidup itu seperti apa. Apalagi yang masih sekolah, belum merasakan sorone boleh mana. Ya, bagaimana kita harus mencari, apalagi kemudian kita sudah menikah, bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua menghidupi anak-anak. Bagaimana tanggung jawab anak berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua kita sudah tidak bekerja, kita sudah tidak dihidupi lagi oleh orang tua. Saudara, bagaimana cara kita membalas kebaikan orang tua? Kita sudah menikmati mulai dari bayi sampai tua, dipelihara oleh orang tua. Dan sekarang setelah ada waktu dan ada masa yang baik, kita punya kesempatan untuk membalas kebaikan orang tua. Saya sering setiap hari itu tiba-tiba kangen sama orang tua saya. Ingat waktu masih kecil, kalau saya minta apa-apa itu disanggupi, karena saya bukan anaknya orang yang sangat kaya raya.
Tapi begitu orang tua saya punya uang, saya langsung diberikan. Dan orang tua saya masih ingat saya minta apa. Dan sebagai anak yang orang tuanya tidak kaya raya, ya saya tahu diri. Jaluk ya tidak ngawur, ya jaluk sesuai dengan kemampuan orang tua saya. Saudaraku, nah apalagi kita anak Tuhan yang maha kaya, kita minta apa saja dikasih dari Tuhan. Ya, asal kita selalu minta dengan setia, saudara. Dan pemeliharaan itu, penyertaan itu tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk tahun kemarin, ya, tapi untuk selama-lamanya, saudara. Kemudian kita buka lagi ya, Yesaya 43 ayat 18a. Ya, saja. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Saudara, apa sih maksudnya Tuhan kalau ingat-ingat hal-hal yang dahulu? Semua manusia punya masa lalu. Semua manusia punya masa lalu yang tidak enak. Ada enggak di antara kita yang dari dahulu tidak pernah, tidak enak-enak terus sampai sekarang? Kalau kita enak terus kita lali Tuhan Yesus. Dia enak terus lali. Ini kalau kita pernah kecekluk, pernah kesandung, asal nggak sampai nyosok ya saudara. Karena orang hidup kan pernah naik jalan kaki gini, pernah kesandung. Nah kesandung itu ada yang jempolnya saja yang sakit, jempolnya yang sakit. Oh sampai bablas gak karuan, sampai nyosok gak iso tangi. Tapi kalau anak Tuhan tidak mungkin sampai nyosok. Ya, pasti bisa bangun kembali. Nah itu saat-saat yang gak enak, ojo dieling-eling, jangan diingat-ingat. Ya saudara, apalagi saat-saat itu saat susah, saat gagal, saat kecewa, saat jatuh dalam dosa. Ojo dieling-eling, lihat ke depan, lihat janji Tuhan. Saudara, kita naik mobil, ya, kalau kita mengendarai mobil, kaca yang besar ada di mana? Ada di depan, ya. Ini kacanya di depan besar. Terus ada 3 spion, kiri, kanan, dan di dalam. Apakah orang yang naik mobil itu lihat spion terus nggak lihat depan, nabrak bos? Apa lihat yang kanan, nabrak? Atau lihat yang belakang terus dari spion, nabrak? Gak tahu apa yang di depan. Oleh karena itu, yang namanya mobil itu kaca besarnya ada di depan, supaya fokusnya adalah ke depan. Kita boleh lihat spion kiri, spion kanan, lihat belakang, hanya untuk monitor. Oh iya, di belakangku ada sepeda motor, di sampingku terlalu mepet, ya, supaya apa? Kita tetap fokus ke depan. Kiri kanan, spion tengah boleh sesekali dilihat untuk kontrol. Demikian juga kehidupan saudara. Kita harus lihat ke depan, lihat janji Tuhan di depan. Jangan ingat-ingat rasa sakit tadi, rasa kecewa tadi, rasa gagal tadi. Spion boleh dilihat. Oh iya, aku dulu pernah gagal, aku dulu pernah kecewa, aku dulu pernah kepahitan, aku dulu pernah menyakiti orang. Tapi Tuhan
tetap sayang sama saya. Amin. Hanya untuk kontrol, hanya untuk bersyukur karena kita masih ada sebagaimana kita ada sekarang. Amin. Saudara, tidak usah lihat yang di belakang, lihat ke depan. Ya, lihat janji Tuhan. Lihat ke belakang hanya untuk bersyukur bahwa Tuhan selama ini tetap menjaga kita. Selama ini Tuhan tetap menyertai kita. Selama ini Tuhan tetap memberkati kita. Saudara, ucapan-ucapan syukur itu adalah bukti dari iman kita kepada Tuhan, saudara. Ya, kita sering kalau waktu kebaktian itu melihat ada di kiri kanan kita orang, kalau baktian itu, saudara, ada orang yang ke gereja itu ada tiga, saya golongkan tiga orang yang datang ke gereja. Yang pertama datang ke gereja, dia gak sok nyanyi, saudara. Lombong depipis, nangis terus, Tuhan, gak tahu dia berdoa apa, mungkin dia sedang ada masalah, tapi dia hanya menangis, gak belum nyanyi, gak belum mau menang kok, nangis sambil tetap bersyukur. Kemudian orang yang kedua bersukacita, nyanyi, bersorak-sorak karena tahu bahwa Tuhan bertahta di atas pujian. Yang satunya lagi nyanyi, saudara, nyanyi juga, tapi pikirannya kemana-mana, tidak fokus sama Tuhan. Nah, di antara tiga orang ini, yang mana yang membuktikan bahwa dia bersyukur, bahwa dia beriman kepada Tuhan Yesus? Bukti imannya adalah rasa syukur. Tuhan bisa menilai itu, ya. Kalau kita nggak perlu dinilai oleh manusia, ya. Oleh karena itu hidup ini nggak usah mengeluh, ya. Tidak boleh meratapi diri sendiri sehingga ada rasa khawatir, ada rasa takut dengan kehidupan ini. Ayo bangkit. Bangkit dari apa? Dari kekhawatiran kita, ketakutan kita, kepahitan kita. Saudaraku, kadang kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, orang yang bekerja, kita tetap bekerja seperti biasa. Yang bergawe, kuliah, sekolah. Tetapi pikiran kita masih diikat oleh rasa khawatir. Pikiran kita masih diikat oleh kecemasan. Pikiran kita masih diikat oleh masa lalu kita. Masa lalu yang barangkali sampai sekarang masih menghantui masa lalu itu. Jadi saudaraku, jangan pernah mendengarkan itu. Kita dengar suara Tuhan, saudara. Tuhan tahu kalau kita lemah. Apa yang buat kita lemah? Karena kita masih mendengarkan suara kekhawatiran kita, masih mendengarkan suara emosi kita, masih mendengarkan suara ketakutan kita. Jadi suara tekanan-tekanan batin kita masih dengarkan. Lalu kita lupa pada janji Tuhan, lupa pada janji Alkitab bahwa kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita tidak boleh mendengarkan suara-suara kepahitan itu, saudara, supaya kita diangkat dan bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita masih terikat itu, ayo kita keluar dari gua yang gelap, gua yang penuh dengan suara kekhawatiran, kekecewaan, kebimbangan, tekanan-tekanan batin. Ayo keluar.
keluar dari sana. Dengarkan suara Tuhan, suara yang senantiasa memberikan kepastian, kekuatan, dan keyakinan kita. Saudara, jangan menikmati kekhawatiran. Tekanan-tekanan batin jangan dinikmati, karena iblis. Ya saudara, wah iki anak Tuhan gampang sekali iki lemah. Wis tak dendeni ae. Tak deni kekhawatiran. Tak deni masa lalu. Kon biyen tau ngene, kon biyen tau ngono. Dalam nama Yesus, keluar dari kekhawatiran, keluar dari segala ketakutan, keluar dari intervensi setan. Karena kita punya Bapa yang di surga yang sudah selalu memberikan kepada kita kepastian, kekuatan, dan keyakinan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan kebaikan Tuhan, karena Tuhan selalu baik, mulai dulu sampai sekarang. Ya, bagi anak-anak yang masih remaja, jangan khawatir, Tuhan juga akan menyertai engkau sampai masa tua nanti.
Saudari Patin, terima kasih atas firman Tuhan. Haleluya. Karena manusia kami pelajar, karena kami khawatir, karena kami juga ragu menjalani ini, namun kami percaya satu hal, bahwa kami memiliki Allah yang kebaikan yang sungguh luar biasa, yang melampaui batas kekuatan kami, yang melampaui batas kelemahan kami. Oh, kebaikan sungguh dahsyat dan menopang kami dan memampukan kami untuk menjalani hari-hari. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Tahun depan Tuhan tidak menjaga kami lagi. Tapi kami percaya satu hal, bahwa kami berjalan di dalam perkenanan Allah. Kami berjalan dengan kekuatan nama Tuhan yang menolong kami. Sehingga kami mengenali hari ini hari penuh dengan kemenangan dan glory bersama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman yang indah yang menguatkan kami. Keterangan dalam doa yang paling dalam. Roh Kudus mengingatkan kami, memampukan kami untuk berjalan dengan iman, percaya, dan kuat di dalam. Terima kasih dan berjejak di atas dan jadi firman Tuhan. Terima kasih kami kuat, kami mampu, kami kokoh, kami benar. Terima kasih. Kami satukan hati menyerahkan apa dan beri praktik dalam menjadi salam berkat pada malam jalan ini Bapak Tuhan dan mengira di acara Tuhan yang menyangka dalam berapa besarnya imannya kerajaan beliau. Terima kasih. Keriduan beliau suaminya Bapak Turut dan Utara. Terima kasih Bapak. Keriduan beliau, kesehatan beliau, segala asam lambung, segala stres, depresi Tuhan, pikiran yang terlalu berpenyakan dan terima kasih Bapak, terima kasih anak-anakku cucunya Bapak Amin. Serahkan doa kami dan satu nama di dalam nama Yesus Kristus ada saja. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di nama Tuhan, dalam hal ini kita sudah diberkati Tuhan, firman Tuhan. Kita sudah disembuhkan, dihibur, ya. Kita akan mempersembahkan persembahan kita pada malam hari ini, sembahyang terbaik. Mohon para hamba-hambanya bahwa begitu mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca firman Tuhan yang begini-begini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Andreas Munadi pimpin kita dalam doa. Bapak, kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, pada kesempatan hari ini Kau berpihak kami, kesehatan dan memudahkan dan kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini berkumpulnya bersama jemaatmu. Saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena kami telah berterima kasih atas firman-Mu dalam firman-Mu kepada jemaat kami dan kepada Tuhan di masanya bahwa persembahan atau persembahan ini sudah layak dan dapat untuk kemuliaan dan amat. Haleluya. Kami bersyukur di mana pada saat ini Tuhan, hamba-hamba yang menjalankan hidup ini mau berberi kesehatan yang selalu sempurna ya Tuhan, mau berkati juga dari keduanya sehingga persembahan ini berada Tuhan.
baik itu persembahan perpuluhan, persembahan kasih, ucapan syukur, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah memberikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman pada malam hari ini, pengumuman yang pertama, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Ratih yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati Ibu, memberkati Bapak, putra, putri, cucu, menantu, memberkati kesehatan, memberkati pekerjaannya, apa yang diusahakannya, kerinduannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji Tuhan. Pengumuman yang kedua, kita berterima kasih pada Tuhan Yesus karena kita sehat, ya. Sehat, kita memuji membesarkan nama Tuhan di rumah Tuhan pada malam hari ini, bersukacita bersama-sama saudara kita seiman. Kemudian pengumuman yang berikutnya, hari Rabu seperti biasa ada kebaktian doa di tempat ini dimulai jam 6. Jumat kebaktian kaum wanita dimulai juga jam 6. Hari Jumat pagi jam 10 tanggal 31 Maret, Jumat besok ya. Sekarang Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada ibadah doa di rumah Ibu Ratih ya, di salon jam 20, di Kukupan jam 20, nomor 68. Mari kita yang tidak ada acara, kita datang bersama-sama, bersekutu, berdoa bersama-sama. Minggu tanggal 2, minggu depan, minggu besok tanggal 2 April kembali kita ada di tempat ini ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian Jumat tanggal 7 April ibadah Jumat Agung kita adakan di tempat ini jam seperti biasa jam 6 sore. Ibadah kaum wanita di jadikan satu dengan ibadah Jumat Agung. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya, tim musik, LCD sound system, dan seluruh sidang jemaat yang tetap setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong Terima kasih atas firman-Mu Bapa yang menguatkan kami, menghibur kami, menyembuhkan kami pada malam hari ini. Bapa memberkati hamba-Mu Ibu Ratih
kehidupannya, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami berdoa buat sidang jemaat-Mu yang tidak hadir pada malam hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan dan duduk sehidangan bersama Engkau Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Persatukan kami sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk bersama-sama melayani di tempat ini, biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak yang sekolah, kuliah, yang kos, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang sedang praktek, yang sedang magang, supaya Tuhan beri kepandaian dan dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Bapa, kami berdoa buat persembahan dan persepuluhan sidang jemaat Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap jemaat yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sesuai dengan mereka kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat situasi kota dan bangsa kami. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru-hara, demo-demo, masalah-masalah, supaya kami yang beribadah bisa bebas, leluasa, memuji, menyembah Engkau seperti pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah. Biarlah mereka memimpin negara ini, kota ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ditinggikan di dunia ini. Terima kasih Bapak. Berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada, supaya Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa buat kesehatan Bapak dan Ibu Gembala kami, kesehatan para pengerja kami Tuhan di tempat ini, serta kesehatan seluruh sidang jemaat Tuhan di GPI Galilea. Biar kami seluruhnya semuanya sehat Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Sehat, panjang umur semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Entar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang berbeban berat, ada masalah, Tuhan sudah angkat. Tuhan sudah buka jalan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat yang indah, kami menanti berkat yang daripada surga Tuhan. Kedangkan tangan maha kuasa-Mu, maha kasih-Mu Tuhan, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh